Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Nina Iklina, masih di mata pelajaran yang sama, yaitu seni budaya dari SMP Negeri 3 Rengas Dengklok. Mudah-mudahan kalian semua kelas 7 berada dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua bisa belajar mata pelajaran seni budaya kembali pada pertemuan yang kedua ini sampai akhir di hari ini ya. Jangan lupa absen, anak-anak jangan lupa absen, dan jangan lupa subscribe juga ya channel Ibu untuk mendukung mata pelajaran seni budaya ini. Nah, kita flashback dulu kemarin ya. Kalian telah membahas atau telah menyaksikan video dari Ibu mengenai flora, fauna, dan juga alam benda. Tentunya masih ingat ya, flora itu tumbuhan, fauna itu hewan, dan alam benda adalah segala macam benda yang ada di alam ini, baik itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun benda yang diciptakan oleh manusia. Nah, kemudian kita langsung di pertemuan ini akan membahas ke inti dari materi kita, yaitu menggambar. Anak-anak, gambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Jadi sebelum manusia kenal tulisan, manusia itu terlebih dahulu kenal dulu dengan gambar. Ya, dan gambar ternyata anak-anak sudah dikenal jauh sekali sejak zaman purba. Pada saat itu gambar sering dihubungkan dengan aktivitas manusia dengan roh leluhurnya. Ya, untuk apa sih? Nah, dianggap memberi keberkahan dan perlindungan katanya ya. Kemudian bagi manusia purba, gambar tidak sekedar sebagai alat komunikasi saja dengan roh leluhur, tetapi juga memberikan kekuatan dan motivasi untuk dapat bertahan hidup. Ibu tanya, kalau kalian agar punya motivasi agar untuk bertahan hidup, apakah dengan gambar? Nah, barangkali salah satunya juga bisa seperti itu ya. Nah, kemudian menggambar tidak hanya melibatkan aktivitas fisik semata ya, tapi juga mental. Jadi sebelum kalian menggambar, kalian siapkan dulu fisik dan mentalnya ya. Nah, kita akan langsung lihat pengertian atau definisi menggambarnya itu sendiri. Menggambar adalah aktivitas kreatif untuk membentuk imaji atau gambar yang menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi menggunakan berbagai teknik guratan dan alat gambar yang beraneka ragam. Nah, jadi aktivitas yang sangat kreatif ya anak-anak menggambar itu. Untuk apa? Untuk menghasilkan sebuah gambar. Jadi hasilnya adalah gambar ya. Kemudian gambarnya itu nantinya berupa gagasan atau ide atau simbol ya yang diekspresikan oleh yang menggambar dalam teknik yang beraneka ragam. Ada yang hanya berbentuk guratan saja, kemudian ada juga yang berbentuk sudah menjadi sebuah gambar yang indah. Nah, itu tergantung dari tekniknya masing-masing ya. Dan juga menggunakan alat gambar yang beraneka ragam. Ada hanya yang menggunakan pensil saja, kemudian ada yang menggunakan pensil warna, ada yang menggunakan cat air. Itu beraneka ragam ya. Kemudian di dalam menggambar ada beberapa yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah objek menggambar, kemudian komposisi, dan selanjutnya adalah teknik menggambar. Nah, selanjutnya kita lihat dulu ya. Objek dari menggambar. Kemarin kalian sudah tahu ya objek menggambarnya apa saja yang akan kita gambar nanti. Yang pertama adalah flora, kemudian fauna, dan selanjutnya adalah alam benda. Kita lihat lagi ya. Nah, ini termasuk ke dalam flora ya. Nah, flora juga. Ini adalah fauna ya. Ini adalah alam benda. Nah, jadi ini semua disebut dengan objek
menggambar. Jadi apa yang mau kita gambar itu namanya objek dalam menggambar. Kemudian setelah kita tahu definisi menggambar dan objek menggambar, kita perlu tahu juga satu hal ini, yaitu komposisi. Komposisi ini terbagi menjadi dua ya pemirsa. Nah, anak-anak, yang pertama adalah komposisi simetris. Apa sih? Komposisi simetris itu adalah komposisi yang menunjukkan objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Jadi gambar yang kanan dan kirinya itu adalah sama ya, bentuknya sama. Enggak ada bedanya. Bagian kanan dan kirinya itu sama. Nanti kita akan lihat contohnya ya. Kemudian ada komposisi asimetris ya. Sebaliknya dari komposisi simetris, asimetris ini adalah komposisi yang menunjukkan objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Agar kalian lebih paham lagi, kita lihat gambarnya. Nah, seperti inilah. Kalau komposisi simetris, dia objek bagian kanan dan kirinya sama ya. Kemudian kalau asimetris, bagian kanan dan kirinya berbeda. Kita lihat masuk ke dalam benda. Nah, di gambar 1.5 ini ada pada buku paket kalian ya. Kalau tidak salah halaman 6. Di situ ada gambar 1.5 komposisi simetris. Itu adalah contoh dari objek di bagian kanan dan kirinya sama. Itu kalau dibagi dua, kanan dan kirinya sama, maksudnya seperti itu ya kalau simetris itu. Kemudian kalau asimetris, seperti gambar cangkir tersebut, kalau kita tarik garis di tengah, maka objek bagian kanan dan kirinya akan berbeda. Yang satu ada gagangnya, yang sebelahnya lagi tidak ada. Nah, itu namanya asimetris. Jadi komposisi terbagi dua, yang pertama simetris, yang kedua asimetris. Simetris itu kanan dan kirinya sama, asimetris kanan dan kirinya berbeda. Tinggal itu saja ya rumusnya. Kemudian selanjutnya adalah apa ya? Yaitu teknik menggambar. Apa saja sih yang perlu kita ketahui sebelum kita menggambar? Di sini harus ada teknik dulu anak-anak. Yang pertama adalah mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan kamu gambar. Apa bentuk dasarnya? Kepala misalkan. Bentuk dasar kepala itu bulat, Bu. Oh iya, berarti bentuk dasar dari kepala itu lingkaran. Jadi kalian perlu tahu dulu sebelum menggambar bentuk dasar dari apa yang akan kita gambar. Misalkan ibu suruh kalian anak-anak gambar meja. Apa bentuk dasar dari meja menurut kalian? Ya, adalah segi 4. Kemudian ibu akan memerintahkan kalian untuk menggambar bola. Apa bentuk dasar dari bola? Adalah tadi seperti kepala, yaitu lingkaran. Jadi sebelum kalian menggambar, kalian perlu tahu dulu bentuk dasar dari objek yang akan kalian gambar. Kemudian mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Misalkan kalau kalian mau menggambar meja, kakinya ada kakinya ada 4 misalkan ya. Kemudian ada apanya lagi? Kalau misalkan menggambar manusia, ada kepalanya, ada tangannya, ada badannya, ada kakinya. Nah, itu semua adalah bagian dari objek gambar. Setelah itu menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Ya, setelah kalian bisa menggambar satu bagian, maka harus dihubungkan dengan bagian yang lain. Kemudian memberikan dimensi gelap dan terang, baik hitam putih ataupun berwarna. Nanti itu akan ibu kasih contoh ya untuk gambarnya agar kalian paham dimensi gelap dan terangnya. Maksudnya ketika kalian menggambar, kalian mengambil dimensi gelap terangnya dari arah mana. Nah, jadi ada bayangan. Ketika menggambar itu ada bayangannya dan sebagainya. Nanti akan ibu perlihatkan contoh gambarnya di lain kesempatan ya.
Kemudian memberi kesan untuk latar belakang. Ketika kalian menggambar, misalkan menggambar gelas, nah gelas itu ada di mana? Ada di atas meja. Nah, meja itu merupakan latar belakang. Kemudian di belakang meja itu ada apa? Ada tembok. Tembok itu merupakan latar belakang dari gelas atau cangkir tersebut. Nah, itu adalah beberapa teknik di dalam menggambar, yaitu yang pertama harus mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan kita gambar, kemudian mengetahui bagian-bagian dari objek, kemudian menyusun dan menyambungnya, memberikan dimensi gelap terang, dan memberi kesan untuk latar belakang. Jadi yang tadi kita pelajari adalah pengertian menggambar, selanjutnya tadi objek menggambar, komposisi, dan juga teknik menggambar. Itu saja yang Ibu sampaikan pada perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa kalian isi link yang akan Ibu bagikan di bawah untuk mengetahui sejauh mana kalian memperhatikan Ibu di dalam video ini, penjelasan Ibu dalam video ini. Ya, dan nanti akan dinilai oleh Ibu. Dan selanjutnya adalah sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.